agenda apa hari ini bang? Izin bang, bentar bang. Kanopi, apa kabar Kanopi? Bang Giri? Nanti ya. Oke kak. BAP dulu. Siap. Mungkin Teteh Dapat, boleh. hari ini diperiksa seperti apa dan berapa pertanyaan para penanya. Tadi pertanyaannya kurang lebih 16 pertanyaan. Terkait apa saja mungkin teh? Itu materi perkara nanti jangan ditanya. Ada berapa pertanyaan teh tadi dia? 16. 16 ya? 16 itu terkait laporan dari Alvin Lim. Laporan dari TTK Iya, Teteh melaporkan Alvin Lim. Iya betul. untuk TTK. Teh mau bukti apa aja tambahan? Sudah kami Itu sih sampaikan. bukti-bukti ya berupa ya banyak lah, berupa elektronik maupun Ada beberapa alat bukti yang Satu bundel sama satu bundel dan udah memenuhi lah insya Allah bukti permulaan awal itu. Sampai kemarin saat diwawancara Alvin Lim mengatakan tidak takut terkait laporan KTP dan pede sekali kalau dia tidak akan dipenjara. Mungkin seperti apa tanggapannya? Jangan takut lah, jalanin aja Pak. Kan semua punya hak dan kewajiban sebagai warga. Proses ini kan sudah berjalan ya, artinya tidak akan ada perdamaian. tetap aja. Karena saya merasa saat ini saya Kemarin sempat bilang kalau terlibatnya tidak ada perbedaan. ya, jadi karena saya pun kan tidak ada saya tidak membantu orang yang otomatis video lama kita upload dan tidak ada stok video penghasilan saya jelas banget algoritmanya juga sudah ngangkat dan sekalian dijelaskan juga dalam case ini saya tidak ada keuntungan apapun, saya tidak ada terima endorsement gitu. Bahkan kerjaan saya juga ada beberapa yang cancel yang harusnya bisa jalan. Berarti kerugiannya apa aja sih tuh? Mungkin Kerugiannya mulai dari penghasilan pendapatan YouTube, terus algoritma udah acak-acakan, terus dari Facebook juga endorsement juga nggak ada, cancel semua. Terus saya juga harusnya launching produk parfum, cancel juga. Seperti itu banyak hal lainnya yang saya kasih juga. Faktor utama karena kegiatan dan nama baik ya. Kan saya diduganya ini kata-kata yang hal tidak baik konteks. Iya betul. Sudah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Artinya pelaporan ini terkait dengan hari Iya betul. Oh ini diperparah dengan statementnya upload. Yang terbaru ini ya. Iya, AL. diperparah. Untuk terlapor cenderung menurun dan ya sekarang titik parah. artinya memang itu aktivitas Iya itu yang dialami. Gitu. Iya. Itu kan dalihnya itu bilangnya pertanyaan seperti itu, artinya dia menganggap pertanyaan itu wajar, kalau nggak merasa ya nggak usah singgung seperti itu. Dan Iya. kalau seperti apa teh? Kalau pertanyaan harusnya Bapak Teguh tanya sama saya, bukan diekspos di media. Itu diekspos di media, dikonsumsi banyak orang, disebarluaskan sama dia dan orang lain gitu. Yang notabene ini yang menyangkut yang paling saya fokus adalah anak saya. Anak saya dibully sama teman-temannya akibat statement yang dia berikan. itu juga sama teh, anaknya AL juga dibully. Saya ya Itu bisa salah dibilang karma. bapaknya. Itu kan salah bapaknya. Bapaknya kenapa bikin ulah kayak gitu? Kenapa berkuar-kuar? Seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau saya kan nggak kenal sama beliau gitu. Pak dia muncul memperpanjang case ini semua yang notabene ini harusnya sudah selesai loh. Tapi dia malah membuat ini jadi kisruh tambah panjang lagi gitu. Seperti itu sih. Kak Litna kemarin mendatangin LPSK terkait apa? Ya. Jadi teman-teman hari ini Penopi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Secara resmi memang Penopi dipanggil sebagai pelapor.
Dalam apa? Dalam dugaan tindak pidana kekerasan non fisik ya, atau secara verbal. Tadi Tenopi mendapat 16 pertanyaan yang kemudian dijawab dengan lancar dan baik, serta menyerahkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan case ini ya. Tadi kami juga dapatkan informasi dari penyidik bahwa sekarang akunnya AL komentarnya sudah ditutup. Jadi itu kemudian juga informasi tambahan ya bagi kami, walaupun ditutup kami sudah punya buktinya dan sudah kami serahkan. Lebih lanjut sebenarnya kami juga mengucapkan terima kasih buat penyidik Polda Metro Jaya yang dengan sigap menangani kasus ini. Karena memang kasus ini kan kasus kekerasan seksual ya, secara verbal atau non fisik yang memang harus mendapatkan penanganan khusus begitu. Selain penanganan khusus itu perlu juga kami sampaikan bahwa ada kekhususan-kekhususan lain di dalam undang-undang ini, diantaranya perlindungan hukum terhadap korban yang di dalam hal ini terjadi pada Tenopi. Perlindungan hukum itu dalam wujud bahwa sejak masuknya laporan ini di Polda Metro Jaya, maka laporan-laporan lain sebagai backfire atau serangan balik dari pihak lawan atau itu AL itu akan mental. Jadi akan gugur laporan-laporan itu secara langsung. Berarti rujukan kemarin dari LPSK sekaligus memberikan bukti juga. Betul. Ditanya untuk Kekerasan seksual secara verbal atau non fisik. Lalu untuk update laporan Tenopi Masih berlanjut, ini berbeda. Jadi memang kami memisahkan berdasarkan konsultasi kemarin, memang ada 2 delik. Jadi delik ini khusus statement kata-kata pekerjaan seksual ya, itu yang kemudian kami ajukan. Selebihnya yang ODGJ dan lain-lainnya itu ke ITE ya. Novi, ada rencana nggak mau mengunjungi asosiasi pramugari gitu Oh, untuk ini mengajukan terkait profesi ya? Mereka yang menghubungi saya, Oh. malah insya Allah nanti akan bergabung semuanya seluruh Indonesia, bahkan bukan seluruh Indonesia, ada penerbangan luar juga. Sikap mereka seperti apa yang disampaikan ke Tenopi kemarin? Marah banget, yang jelas marah banget, kecewa. Kita profesi yang jujur ini sangat resiko loh, pramugari. Kita bekerja dengan mulia mengantarkan penumpang dengan resiko yang sangat tinggi, kok bisa konteksnya disalahartikan sama mereka gitu. Tapi kalau untuk masalah profesi semua pun punya oknum ya gitu. Jadi harusnya sangat disayangkan terlontar kata-kata itu. Nanti akan berupa laporan lagi atau seperti apa tuh? Nah itu nanti akan dilihat. Kata-kata itu muncul karena dia memiliki pengalaman temannya yang Ya seharusnya kan oknum ya. Tapi itu nanti tinggal dibuktikan saja kalau memang itu ada ya. Apalagi kemudian statementnya banyak ya. Kata banyak itu kan artinya lebih dari, kalau disandingkan 100% artinya lebih dari 50%. Kalau 50% artinya separuh dari pramugari begitu. Nah ini banyak pramugari, artinya lebih dari 50%. Silakan saja nanti dibuktikan di proses penyelidikan ya. ada masih mau disampaikan buat apa ya? Dan kan lagi kita lagi mau berobat nih ke luar negeri buat ginjal. Semoga cepat sembuh aja lah gitu, biar bisa Semoga menjalani cepat proses. sembuh ya, biar bisa menjalani proses ini gitu secara kooperatif ya. Seperti itu. Teh, kan tadi kan dampaknya secara material ya. Materialnya seperti apa sih? Mungkin psikis kah? Jadi susah tidur kah? Atau seperti apa? Apalagi nge-handle anak-anak juga kan yang dapat kuliah. Kalau dibilang karena ini ya jelas yang kita susah tidur, makanya kadang dengan adanya video-video yang berseliweran itu ngebuat saya itu sih, saya tambah banyak pikiran. Masih ngurus. Psikolog juga masih ada. Rencananya ya, tapi untuk saat ini sih belum, kan saya punya teman psikolog kayaknya akan cukup. Teh kan atas kasus ini kan banyak mungkin kasus-kasus yang butuh bantuan yang mau tidak mau pada ngetek Teteh, tapi mungkin karena kasus ini Teteh jadi nggak fokus ya untuk sementara. Gimana nih Teh untuk banyaknya aduan terkait masalah-masalah di luar agus minta bantuan? Betul banget sih, kayak kemarin kita banyak aduan yang notabene di luar kota gitu, dan case-nya ini benar-benar urgent banget gitu. Ya itu belum bisa kita handle, sangat disayangkan, tapi saya pun di sini mau fokus terhadap case saya dulu supaya saya nantinya bisa
lebih fokus gitu untuk membantu orang. Kalau setengah-setengah juga nggak enak. Ada lagi udah ya. Cukup kami bang. Ini dijerat di pasal berapa bang? Pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancamannya berapa? Ancamannya enggak? nanti akan ditambah dengan sanksinya ya, sepertiga dari hukumannya. Gitu. Nanti majelis hakim kemudian memutusnya berapa, kemudian diperberat dengan sepertiga karena memang yang menyebarkan ini adalah orang yang mengalami hukum. Terima kasih Teh, terima kasih Mbak, Bang semuanya.